Halo dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi kawan-kawanku sekalian dimanapun kalian berada. Saya harap kawan-kawanku sekalian dalam kondisi prima dan dalam kondisi sehat ya. Dan untuk kali ini, perkenalkan, saya Josephat Cornelius, saya dari SMK Strada Jakarta, jurusan Teknik Informatika Pemrograman. Pada kesempatan yang istimewa kali ini, saya ingin membagikan kepada kita semua apa yang dapat dikerjakan di jurusan Teknik Informatika Pemrograman SMK Strada Jakarta. Di sini proyek yang akan saya berikan atau saya paparkan kepada kita semua adalah suatu proyek yang akan memberikan pengguna akses atas peristiwa bersejarah di Indonesia. Proyek ini tentunya tidak dikerjakan oleh saya pribadi secara individual, namun dengan cara tim atau proyek. Di sini saya ditemani oleh dua orang lagi, yakni Melvin Nivander dan juga Naya Revalina. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja di sini kita akan melihat apa prototype atau apa rupa awal dari aplikasi Android ini. Nah, di sini kita bisa melihat di website figma.com. Di website ini kita akan melihat bagaimana proses brainstorming dari kelompok kami. Dan dari awalnya dimulai dari dua screenshot ini. Dari dua screenshot ini, di sini kami bisa menentukan kemana arah dari aplikasi yang ingin kami buat. Warna biru dari project ini dan juga tampilan yang sangat amat rounded gitu kan, yang sangat amat membulat hampir, itu memberikan kami inspirasi atas desain ini. Dan tentunya dari warna background biru ini yang dicampur dengan warna hitam atau warna gelap dari aplikasi ini, kami mencampur keduanya dan terdapatlah warna biru tua. Itu proses dari brainstorming kami selama beberapa hari. Memang terlihatnya moodboard dari kami ini tidak terlihat begitu banyak ya seperti desainer-desainer lain. Namun kami rasa dari dua moodboard ini sudah cukup sekali untuk melaksanakan proyek simple ini. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita lihat alur dari aplikasi ini. Yang pertama, user akan disambut oleh salam selamat datang yang hangat dari pembuat aplikasinya, yakni 3 orang tadi di awalnya sudah saya sebutkan. Dari selamat datang ini, pengguna akan diberikan dua opsi. Opsi yang pertama adalah masuk atau login, dan opsi yang kedua adalah buat akun atau sign up. Nah, untuk di sini jikalau usernya memilih untuk masuk atau login ke akun yang sudah ia miliki, otomatis ia akan di redirect ke sebuah halaman yang akan meminta pengguna tersebut untuk memasukkan emailnya atau username-nya. Tentu saja hal tersebut harus dilengkapi dengan kata sandi, karena kalau tanpa kata sandi tentu saja user tidak bisa masuk ke akun mereka. Nah, itu untuk opsi pertama. Bagaimana jika user belum mempunyai akun? Nah, dia di sini bisa membuat akun dengan cara mengklik tombol ini dan masuk ke halaman yang di sebelahnya ini. Di sini user akan diminta untuk memasukkan username atau email lengkap dengan kata sandi dan konfirmasi 2 kali. Mengapa diperlukan konfirmasi? Karena untuk proses pendaftaran ini, jikalau kata sandi yang dimasukkan ada typo 1 karakter saja, itu akan membuat proses masuk atau login dari user sangat amat menyebalkan. Karena pastinya jikalau kita mengambil dari perspektif user, dia pasti akan mengira password yang sudah dimasukkan itu jelas tanpa mengetahui ada typo di dalam kata sandinya itu di database nanti. Maka dari itu mungkin user harus masuk ke proses lupa kata sandi ini dan akan membuat semua user experience-nya itu jatuh berantakan. Baik, bagaimana kalau mereka sudah menyelesaikan 2 daftar dan masuk ini? Mereka akan disuguhkan ke arah home screen. Di sini mereka bisa memilih untuk melihat daftar anggota atau untuk melihat peristiwa bersejarah di Indonesia. Dan peristiwa bersejarah ini merupakan tema utama
dari aplikasi Android kami. Di sini kita mengambil opsi jikalau user memilih untuk melihat daftar anggota ya. Di sini kita akan menyuguhkan user dengan 3 list, yakni anggota-anggota yang ikut berpartisipasi dalam proyek ini. Jikalau anggota dari proyek ini ada 4, tentu list ini akan berubah menjadi 4 dengan 1 tambahan di sini dan seterusnya. Namun untuk sekarang proyek ini dikerjakan oleh 3 orang saja. Jikalau user ingin melihat profil Josaphat Cornelius lebih lanjut, beliau bisa dapat melakukan klik terhadap list ini dan akan di-redirect ke halaman profil dari Josaphat. Demikian juga untuk Melvin Evander dan Naya Revalina berlaku hal yang sama. Itu untuk daftar anggota dari aplikasi ini. Baik, bagaimana jikalau user ingin langsung melihat saja intisari dari aplikasi ini? Tentu bisa, sangat amat bisa. Jikalau user memencet atau menekan tombol ini, dia akan dibawa ke berbagai macam peristiwa bersejarah di Indonesia. Banyak sekali peristiwa yang telah terjadi di Indonesia. Makanya di sini jikalau user ingin melengkapi wawasannya dengan mengetahui apa itu peristiwa G30 SPKI, tentu user bisa. Dia bisa melakukan klik atau menekan dan akan di-redirect ke peristiwa G30 SPKI. Di sini terdapat beberapa contoh prototipe dari peristiwa G30 SPKI dan juga Kongres Sumpah Pemuda. Dan sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang bisa dilihat oleh user, tentu dalam tema peristiwa bersejarah. Lalu dengan semua prototipe ini, bagaimana pengaplikasiannya ke sebuah codingan atau ke sebuah aplikasi yang benar-benar bisa digunakan di perangkat seluler pengguna? Tentu kami sudah membuatnya. Jikalau kalian ingin melihat, kami juga akan tentunya menampilkan kepada kita semua ya. Dan ini dia untuk aplikasinya. Memang untuk aplikasi ini kami menggunakan sebuah emulator, yakni Android Studio. Namun tentu saja kita tetap bisa melihat hasil dari project ini di HP masing-masing. Jadi tidak perlu atau tidak wajib ya untuk menggunakan sebuah emulator. Seperti yang kita sudah bahas tadi, jika user ingin masuk, tentu saja bisa. Di sini beliau bisa memasukkan mungkin username dari akunnya. Nah, setelah user ini memasukkan username lalu memasukkan password, user bisa melakukan login atau masuk ke dalam akun mereka. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi, bagaimana alurnya ini dapat dengan begitu cantiknya terlaksana atau tereksekusi di hasil akhirnya. Di sini kita bisa melihat daftar anggota seperti Josaphat Cornelius atau Melvin Evander. Dan sekali lagi, untuk daftar anggota ini merupakan 3 orang asli ya, bukan nama placeholder saja. Mereka benar-benar bersama-sama saya juga membuat suatu aplikasi yang sedemikian rupa. Namun tentu saja di sini yang kekurangan hanyalah foto profil dari setiap anggota kami ya. Namun itu hal yang bisa dikesampingkan untuk sekarang. Bagaimana kalau user ingin melihat peristiwa seperti yang sudah kita jelaskan tadi? Sangat amat memungkinkan. Dan justru ini memang intisari ya dari aplikasi ini. Jika user ingin melihat peristiwa G30 SPKI, beliau dapat dengan mudah mengaksesnya. Di sini terdapat berbagai macam informasi seperti siapa saja yang terlibat, apa latar belakangnya, penjelasannya seperti apa, mengapa terjadi G30 SPKI, seperti itu. Atau jika user ingin melihat konferensi meja bundar sebagai contoh, tentu saja bisa. Dengan satu klik tombol saja user bisa mengakses dengan cukup lengkap apa yang terjadi atas suatu peristiwa yang penting itu. Jadi saya rasa demikian saja bagaimana suatu project simple di benak kami melalui proses brainstorming, pembuatan mood board dan semacamnya dapat diaplikasikan menjadi sebuah aplikasi Android yang memang fungsional. Kami berharap dari pembelajaran ini
penonton di rumah dan kami sendiri tentunya bisa mempelajari mengenai apa atau kemungkinan besar apa yang bisa dilaksanakan di dunia IT ini. Jadi untuk pemrograman Android ini merupakan salah satu saja dari begitu luasnya branch atau akar-akar dunia IT. Saya cukup bangga dengan proyek kami masing-masing ini. Mungkin terlihat simple, namun ini merupakan langkah awal untuk menjadi seorang senior programmer ya, itu sudah pasti. Jadi saya harap penonton di rumah bisa dengan, ataupun penonton di kantor, ataupun penonton di sekolah, itu semua bisa menikmati atau mendapatkan inspirasi, secarik inspirasi saja dari apa yang telah kami perbuat. Terima kasih atas waktunya yang telah kalian berikan untuk memperhatikan video kali ini. Saya harap sekali lagi kalian bisa menarik beberapa inspirasi dari proyek kami ini. Saya Josafat Cornelius, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton.